Ini kalau akal sama ilmu berseberangan, tinggalkan akal itu. Karena Allah ciptakan akal itu terbatas. Makanya Allah menurunkan syariat bukan menggunakan akal, tapi menggunakan ilmu. Akal itu penopang, pembantu untuk menyempurnakan ilmu tersebut sehingga tahu tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan ini yang menjadi problematika yang besarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalau secara translate itu tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Allah itu menciptakan jin dan manusia itu sebagai tujuan? Kalau misalkan secara logika, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu sebagai tujuan, sedangkan zaman sekarang itu manusia itu tidak beribadah kepada Allah. Berarti secara logikanya, kalau sekarang ada orang kafir yang tidak beribadah kepada Allah, berarti secara logika Allah itu lemah. Jadi yang menjadi problematika yang besarnya itu makna apa yang tersimpan di dalam ayat ini atau ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin itu aja, Ustaz. Baik. Baik, awladi, barakallahu fikum. Syuf, apa yang barusan ditanyakan itu banyak di luaran sana orang menanyakan. Walaupun yang bertanya itu tidak sepemikiran dengan itu. Karena orang-orang yang punya pemikiran seperti itu adalah orang-orang yang tidak mendasarkan pemikiran mereka dengan ilmu. Makanya dia gini waladi. Ilmu dan akal itu dua-duanya harus berbarengan. Kalau akal dibiarkan tanpa ilmu itu berbahaya. Berbahaya. Karena akan semaunya nanti. Makanya kenapa Allah batasi akal manusia? Karena akal manusia ini tidak akan pernah mampu untuk menerima segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tidak akan mampu. Makanya Allah batasi. Salah satu contoh batasannya misal, salah satu contoh. Ketika Nabi ditanya tentang nyawa. Nabi tidak menjelaskan begini nyawa itu. Kenapa? Karena kalau dijelasin sampai ke titik yang manusia tidak mengerti, ujung-ujungnya akalnya nggak akan nerima. Masa sih? Kok begitu sih? Kok begitu sih? Nah begitu. Akalnya nggak akan nerima. Makanya segala sesuatu yang keluar dari batasan apa yang telah ditetapkan itu yang terbaik, jangan dipikirkan. Tapi yang terbaik itu tafwid, diserahkan kepada Allah. Adalah diserahkan kepada Allah. Salah satu contoh ketika Nabi ditanya tentang nyawa, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu duhai Nabi Muhammad tentang nyawa. Akhirnya Allah suruh jawabnya apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Jawab olehmu duhai Nabi Muhammad, nyawa itu urusan Tuhanku, urusan Allah. Nah, sekarang masuk ke sini. Selalu orang banyak nanya di luar, Allah itu menciptakan manusia itu kan tujuannya untuk ibadah. Nah, artinya berarti Allah tuh punya tujuan untuk menciptakan manusia beribadah. Logikanya begini. Sekarang gini, Ustadz membuat, misalnya ya, Ustadz membuat mobil-mobilan supaya jalan, supaya rapi, supaya bagus, dibuatlah pakai batu baterai begini. Berarti Ustadz tuh punya tujuan mobil ini supaya apa? Supaya jalan. Ternyata Ustadz udah buat mobil-mobilan, mobilnya nggak apa? Nggak jalan. Berarti Ustadz gagal nggak? Gagal. Secara logika gagal dong Ustadz ciptain mobil itu.
Masa mobil nggak jalan? Kan tujuannya mobil buat jalan. Nah sekarang Allah nyiptakan manusia, jin, tujuannya kan untuk ibadah. Nah kemudian ada manusia ternyata nggak ibadah. Berarti Allah gagal. Bisa jadi ada orang ngomong Allah lemah. Tujuannya untuk ibadah kok, tapi nggak bisa apa? Nggak bisa ngejalanin tuh manusia. Nah, itu pemikiran. Itu pemikiran. Manusia bebas berpikir. Cuma, auladi, ingat. Fikiran yang benar itu adalah fikiran yang dibarengi dengan hidayah. Hidayah itu kuncinya, dasarnya adalah ilmu. Makanya pada saat akal berseberangan dengan ilmu, maka dahulukan ilmu daripada akal. Contoh, orang paling miskin di akhirat yang masuk surga itu dikasih tanah sama Allah, dikasih tempat tinggal sama Allah, tutupin kalau nguap. Ulangi lagi nguapnya. Nah, itu dikasih tanah sama Allah 9 kali lipat dunia ini satu orang. Ayo coba secara logika gimana? Kalau rumah ente segede dunia, nggak usah ngomong segede dunia, segede Bogor dah rumah ente. Kamarnya di Cigombong, WC-nya di Bogor kota. Ini kalau pakai logika gimana? Kamar tidur jadi Puncak, WC-nya deket Monas, gimana? Nanti pas mau buang air kencing gimana? Pengen pipis sana. Ikan akal kan begitu. Lega amat sih, masa iya? Itu satu orang. Manusia kan masuk surga miliaran. Berarti surga seperti apa luasnya? Kayaknya nggak mungkin. Ujung-ujungnya begitu. Nggak mungkin. Nggak masuk akal lah. Tuh. Ini kalau akal sama ilmu berseberangan, tinggalkan akal itu. Karena Allah ciptakan akal itu terbatas. Makanya Allah menurunkan syariat bukan menggunakan akal, tapi menggunakan ilmu. Akal itu penopang, pembantu untuk menyempurnakan ilmu tersebut sehingga tahu tujuannya. Nah, di sini tadi Ustadz mencontohkan, Ustadz membuat mobil-mobilan tujuannya supaya jalan. Ketika gagal, ternyata Ustadz gagal, Ustadz lemah. Itu contoh itu hanya sedikit gambaran supaya pikiran kalian masuk dulu nih ke pembahasan ini. Padahal sebenarnya berbeda. Berbeda. Bedanya apa? Perhatikan. Kalau kalian mau memahami firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dengan tadi yang ditanyakan, itu kalian harus buka surat Al-Insan. Satu tuh. Buka di awal surat Al-Insan. Ya baca bareng-bareng. Hal ata 'alal insani hinu هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Ke situ dulu Ramdhani ngebahasnya. Jadi kalau mau cerita tentang manusia, itu ngebahasnya di situ dulu. Karena liya'budun ini itu adalah misi. Seperti gini, Ustadz kasih tugas sama kalian. Hei, kalian santri semuanya ayo keluar. Pokoknya kalian cari duit
untuk beli semen di pesantren. Oh, butuh semen banyak nih. Tujuannya apa? Cari duit. Nanti ketika kalian ke sana, ada yang nyari duit beneran. Ada yang nggak nyari duit. Ah, udahlah, nanti tinggal bilang aja nggak dapet, kan beres. Ada yang nongkrong, gahwa, kita ditugasin nyari duit nih. Alah, santai aja dah. Itu misinya. Bukan tujuannya, misinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat ini apa? Inna khalaqna, kami telah menciptakan al-insana kepada manusia min nutfatin amsyaj, dari sperma yang campur, amsyaj yang bercampur. Karena sperma laki-laki, sperma perempuan dicampur, diaduk-aduk tuh di rahim. Makanya dia berputar di rahimnya tuh. Akhirnya dia berputar pertama tuh nutfah, sperma. 40 hari jadi darah, disebut alaqah. Artinya alaqah itu darah. Kenapa disebut alaqah? Karena yu'alliq, nyantol dia. Kadang-kadang ngendep di sini, kadang-kadang kemari, muter aja. Makanya di situ di rahimnya perempuan muter-muter tuh. Makanya suka perempuan yang hamil tiba-tiba pusing, padahal bukan pusing. Ini lagi main di dalam nih, muter. Nah, setelah beres gimana susunannya? Nabtali, kami menguji mereka. Menguji. Nah, dalam ujian ini ada tujuan apa? Ibadah. Coba nurut nggak nanti? Maka mulailah alat untuk ujian itu Allah ciptakan sami'an basira, dan pendengaran, penglihatan. Makanya Isma, yang ngelihat tapi tidak mendengar masih tetap kena ujian. Yang mendengar tidak ngelihat masih tetap kena ujian. Artinya wajib sholat, wajib puasa, wajib karena dia harus ngikuti. Kan ngelihat, ngedengar. Tapi kalau ada orang diciptakan oleh Allah lahir nggak ngelihat, nggak ngedengar. Naudzubillah min dzalik. Pas lahiran itu buta. Buta. Ditoel-toel. Sayang. Sayang. Sayang, sayang, wah nggak juga, nggak ngelihat sama nggak mendengar. Gimana? Itu manusia tidak masuk kategori nabtalihi, kami menguji manusia, enggak. Kenapa? Karena sami'an basironya tidak apa? Tidak ada. Nggak ada. Sami'an basironya nggak ada. Wajib sholat nggak orang begitu? Nggak wajib. Ente mau ngasih tahu sholat ke dia gimana? Kamu lihat dong tuh orang sholat. Lihat gimana? Nggak ada. Tolong kamu denger ya nasihat ibu. Denger gimana? Orang budak dari lahir. Nggak wajib sholat. Nggak wajib puasa. Nggak wajib apa-apa. Udah polos hidupnya dia. Kenapa? Karena iman nabtalihi, ibtila dari Allah itu harus ada sami'an basira. Mulailah ujian Allah itu dikeluarkan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Baru dibentangkan tuh Ramadhani. Ibarat gini. Sekarang ente Ramadhani ke rumah Ustaz Isa, ya. Oh, baru 7:30 ke rumah Ustaz. Perhatikan Ramadhani. Soalnya nanti dengan kata-kata yang saat ini rame mungkin kata-kata berarti Allah lemah dong. Ini buktinya orang nggak ibadah. Kan tujuan Allah supaya ibadah tapi nggak ibadah. Nah, ini perhatikan. Ramadhani ente datang ke rumah Ustaz. Akhirnya Ramadhani sama Ustaz dikasih minum 2 gelas. Perhatikan. Gelas pertama berisi air susu dengan madu. Gelas kedua berisi air susu dengan racun. Biar seliru nih, dua-duanya susu. Oh, Masya Allah. Syahi wala? Oh, Masya Allah. Ada Syai Aden.
Ya khair ya khair. Oh, mabruk alfa mabruk. Ada milad ente. Ulang tahun ente. Oh ya khair. Pinter Ami Mujib. Wahid li Ustaz, wahid li Ustaz Qasim, wahid lahu. Isim domir hada. Lam harfu jarrin, hu isim domir mabniun ala dhammah fi mahalli jarrin, karena dijerkan sama apa? Sama lam harfu jarrin. Oh laisa lahu wa antara. Oh ya Ami Iman. Hada liman? Li. Oh ziyadah. Oh pas tuh. Allah. Kita nyontoin pakai susu, keluar apa? Ini susu bisukar wala bisum? Lah bisukar lah. Coba. Ayo bismillah. Coba dulu. Man. Kalau dikasih minum man. Ente jangan nolak rezeki dosa. Oh buat Hanif. Oh. Ya Hanif, enak Hanif. Oh. Ya khair syarab hada. Oh ya khair. Oh. Syub, waladi magomnya beda, ente nggak dapat. Tapi isbir, karena ente dekat sama yang magomnya tinggi, dapat juga nanti. Asyrab walad. Nah tuh. Syuf Amir Ramdhani lanjut, afwan waladi. Nih dengerin, Amir Ramdhani ke rumah Ustaz. Dikasih minuman yang satu pakai madu, yang satu pakai racun. Misal. Ustaz ngejelasin, Amir Ramdhani ini yang pakai madu nih. Ini minum, ini begini, ini pokoknya wah Ustaz kasih tahu. Sampai ujung-ujungnya kata Ustaz, minum yang ini Amir Ramdhani, yang pakai madu nih sehat. Tapi yang satu lagi misalnya apa? Ada racun. Ustaz kasih tahu, ini Amir Ramdhani jangan diminum. Ini ada racunnya. Kalau diminum bisa mati ente. Ini bisa sakit ente, bisa parah ente diminum. Nah, misal Amir Ramdhani, ente minum yang ada racunnya. Lok. Celaka kan karena ada racun. Ustaz lemah apa enggak? Dia Ustaz enggak menyelamatkan ente gitu. Kan Ustaz bisa nahan ente supaya nggak minum ini. Minum yang ini. Nggak ada. Orang Ustaz udah kasih tahu, bebas terserah ente. Karena ente dikasih mata, dikasih telinga. Mana yang baik buat ente, mana yang buruk. Kalau ente milih yang baik, ente mesti berterima kasih nggak sama Ustaz? Mesti. Ustaz kasih suguhan sama ente. Kalau ente milih yang racun, Ustaz bisa disalahin nggak? Artinya ente berhak nggak nyalahin Ustaz? Enggak. Kan Ustaz udah kasih tahu. Nah itu yang dimaksud baik dan buruk dari Allah. Sekarang yang pakai madu sama yang pakai racun dari siapa? Dari Ustaz. Tapi manusia dikasih apa? Mata sama telinga. Untuk apa ini? Untuk mendengar, untuk melihat, dicerna pakai akalnya, didasari ilmunya. Nah itu yang disebut namanya inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Jadi bahasa gampangnya gini Ramdhani, Allah menciptakan manusia tujuannya supaya ibadah. Artinya apa? Dalam ibadah manusia ada kemuliaan. Allah ciptakan, Allah mulai. Tuh, di sini ada jalan, sini ada jalan. Kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat, kamu beriman, kamu gini. Yuk kamu dikasih tahu nih sama Allah. Jalannya ke sini, ujungnya ke surga. Ini jangan nih, jangan riba, jangan ninggalin sholat, jangan ngebunuh. Sampai Allah kan terangkan itu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Jangan kau bunuh manusia. Masih bunuh juga. Itu ke sini Allah udah kasih tahu. Ini kalau kemari ke neraka. Nah manusia sekarang ada di tengah-tengah. Dikasih sami'an basiro. Udah. Kalau dia milih baik, bersyukur sama Allah. Dia milih buruk, jangan nyalahin Allah. Udah dikasih tahu yang begitu jelas kok ente malah nyalahin Allah. Gitu. Nah kalau nanya lagi, terus tujuan Allah nyiptakan manusia kalau ujung-ujungnya ke neraka buat apa?
Ditanyain sama Allah, kok nanya sama Ustaz? Ya, Allah mau memuliakan manusia. Allah tuh ingin melihat siapa yang betul-betul beriman, siapa yang tidak beriman. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. Ya. Baik, ayat qasidah.